Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang perilaku konsumen muslim, industri, dan pasar produk halal. Untuk anggota kami, yang pertama ada Iit Hoiriyatul Hasanah sebagai penyaji pertama, yang kedua ada Muhammad Firdaus Syaifullah sebagai penyaji kedua, yang ketiga ada Muhammad Ferdi Saifullah sebagai penyaji ketiga, yang keempat ada Ahmad Andre Maulana sebagai penyaji keempat, yang kelima ada Khairul Anam sebagai penyaji kelima, yang keenam ada saya sendiri, Intan Permatasari sebagai penyaji keenam sekaligus moderator. Yang ketujuh ada Indah Umi Bahtiar sebagai penyaji ketujuh. Dan yang kedelapan ada Muhammad Sultan sebagai penyaji terakhir. Dipersilahkan kepada penyaji untuk menyampaikan materinya. Saya akan menjelaskan pengantar terlebih dahulu sebelum memasuki pada 4 sosok konsumen muslim yang ada di Indonesia. Nah, saat ini konsumen muslim di Indonesia itu mengalami peningkatan dalam mengkonsumsi produk. Kemudian terjadi fenomena yang menarik, yaitu ketika konsumen muslim menempatkan konsumsi produk sebagian dari integral dari ibadah kepada Sang Pencipta. Nah, bagi mereka, kini konsumsi produk ditetapkan sebagai upaya untuk menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kecenderungan ini, konsumen muslim tidak hanya lagi mencari manfaat fungsional dan emosional dari suatu produk, tetapi juga mencari manfaat yang berkaitan dengan seberapa jauh produk tersebut mematuhi nilai-nilai dan ajaran Islam. Contohnya itu, produk tersebut mengedepankan kehalalan. Jadi hal ini juga berpengaruh terhadap keputusan seorang pelanggan atau konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. Nah, jadi konsumen muslim yang ada di Indonesia itu tidak hanya mencari manfaat fungsional dan emosional saja, tetapi juga mementingkan manfaat spiritual dari produk tersebut. Yang dicari oleh konsumen, kami akan memberikan contohnya, yaitu yang pertama ada manfaat fungsional, di mana produk yang akan kita konsumsi itu memiliki kualitas, harganya murah, dan juga memiliki kenyamanan terhadap apa yang akan konsumen itu konsumsi. Kemudian ada manfaat emosional, di mana konsumen itu mencari citra diri, rasa aman, kedekatan dengan brand, dan loyalitas serta yang lain-lain. Kemudian ada manfaat spiritual, di mana konsumen itu dalam mengkonsumsi produk itu mencari ketenangan jiwa, kedekatan dengan Sang Holik, dan keikhlasan. Nah, manfaat spiritual ini terjadi karena kita yakin telah mengikuti ajaran agama atau menjalankan perintah Allah. Begitu kita telah bisa menjauhkan dan menjalankan perintah Allah, maka kedamaian, keikhlasan, dan kedekatan pada Sang Holik akan tercipta. Contohnya saja, ketika kita mengkonsumsi makanan yang memiliki label halal dan itu pun sudah berbadan POM, otomatis kita akan memiliki rasa nyaman untuk mengkonsumsi makanan tersebut karena kita sudah yakin bahwasanya makanan tersebut halal sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan membagi konsumen muslim di Indonesia menurut dua dimensi, yaitu konsumen lebih cenderung untuk memanfaatkan fungsional emosional yang tinggi, kemudian konsumen memiliki preferensi manfaat fungsional atau emosional yang rendah terhadap produk yang ditawarkan. Nah, kemudian dari sinilah terbentuk 4 sosok konsumen muslim, yaitu apatis, konformis, rasionalis, dan universalis. Baik, selanjutnya yaitu apatis. Emang gue pikirin, sosok ini adalah tipe konsumen yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan seringkali tingkat kesejahteraan ekonomi yang masih rendah. Di samping itu, konsumen ini memiliki kepatuhan dalam menjalankan nilai-nilai Islam yang juga rendah. Konsumen tipe ini umumnya tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai produk-produk berlabel Islam atau menawarkan value proposition yang Islami. Karena itu, mereka tak begitu peduli apakah suatu produk bermuatan nilai-nilai keislaman ataupun tidak. Selanjutnya yaitu
dalam memandang produk-produk berlabel Islam atau menawarkan value proposition yang Islami, konsumen ini apatis dan cenderung mengatakan emang gue pikirin. Hal ini bisa dimengerti karena mereka ini pada umumnya masih bergumul dengan kebutuhan dasar dan masih belum memperhatikan value proposition yang bermuatan spiritual. Tidak dapat dimungkiri bahwa sebagian pemeluk agama Islam di Indonesia masih bergulat dengan kebutuhan dasar dan belum terpanggil untuk menerapkan ajaran agama dalam kesehariannya. Wawasan yang terbatas dan sumber ekonomi yang tidak terlalu berlebih terkadang membuat mereka merasa bahwa pilihan produk yang bisa mereka dapatkan sangat terbatas. Jangan heran jika mereka terkadang berseloroh setengah pasrah. Jangankan mencari yang halal, mencari yang haram saja sulit. Jika bicara mengenai keresahan hidup, maka keresahan utama mereka masih di seputaran diri mereka dan lebih pada kehidupan saat ini. Mereka khawatir di masa mendatang mereka akan terpuruk kembali dalam kemiskinan. Umumnya mereka tidak memiliki mimpi yang terlalu muluk, bahkan mereka mengatakan bahwa tidak berhak untuk bermimpi terlalu tinggi karena yakin tidak akan mampu menjangkau mimpi besar. Kalaupun bermimpi, umumnya mimpi tersebut lebih terfokus pada mimpi duniawi yang sederhana seperti kesuksesan secara finansial. Slide selanjutnya yaitu segmen yang perlu dimenangkan. Itu ada 4. Pertama, produk. Yang kedua, price. Yang ketiga, place. Yang keempat, promotion. Produk. Tentunya produk yang dihasilkan harus berkualitas. Agar apa? Agar konsumen tertarik untuk membelinya. Karena konsumen ini akan mencari produk yang tentunya tahan lama dibandingkan dengan produk lain. Yang kedua yaitu price, harga. Tentunya harga harus diseimbangi dengan kualitas produk. Apabila produk tersebut memiliki kualitas yang bagus, maka harganya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang kualitasnya lebih buruk. Tentunya harganya pasti lebih murah. Yang ketiga, place, tempat. Tentunya tempat yang dipilih untuk memasarkan produk harus tempat yang strategis, maksudnya tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keempat itu promotion atau promosi. Tentunya di dalam melakukan pemasaran, mereka akan memperkenalkan produk tersebut, misalnya keunggulannya, harga, dan kualitasnya. Agar apa? Agar konsumen atau masyarakat itu mengetahui kualitas dari produk tersebut. Tetapi khusus untuk segmen ini, karena sifat konsumen di Indonesia itu masih apatis, maka 4P yang dimaksud adalah price. Artinya, senjata ampuh untuk menarget segmen ini adalah harga yang semurah-murahnya karena mereka kurang peduli pada manfaat produk dan manfaat spiritual. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdi. Rationalist, gue dapat apa? Sosok ini adalah tipe konsumen yang memiliki pengetahuan open-minded dan wawasan global, tetapi memiliki tingkat kepatuhan pada nilai-nilai Islam yang lebih rendah. Segmen ini serupa dengan tipe konsumen muslim, universalis, di mana mereka sangat kritis dan pragmatis dalam melakukan pemilihan produk berdasarkan parameter kemanfaatannya. Namun perbedaannya dalam memutuskan pembelian, mereka cenderung mengesampingkan aspek-aspek ketaatan pada nilai-nilai Islam. Terhubungnya dunia dengan beragam media, khususnya adalah internet, membuat semakin mudahnya seseorang mengakses informasi dan meningkatkan wawasannya. Tidak mengherankan jika saat ini dengan mudah kita lihat bagaimana masyarakat Indonesia menggandrungi budaya di luar Indonesia. Sebut saja budaya
Hollywood dan ataupun budaya K-pop. Muslim Indonesia pun tidak terlepas dari ekspos budaya asing ini. Dan terkadang mereka pun lebih mengagungkan budaya modern, baik Barat ataupun Asia Timur, sebagai lambang kemajuan zaman. What's in it for me? Segmen ini pada umumnya cermat untuk menghitung manfaat apa yang dia dapatkan dari suatu produk. Manfaat yang mereka cari mencakup manfaat fungsional maupun emosional. Untuk produk-produk yang bersifat personal dan tidak terlihat oleh orang lain, bisa jadi segmen ini berfokus mencari manfaat fungsional. Sementara untuk produk yang terkait dengan citra dirinya, dia menuntut manfaat emosional. Contoh di mana seseorang mengedepankan sisi emosionalnya adalah pada saat mereka memilih pakaian. Segmen ini akan memakai busana muslim jika dia mendapatkan manfaat emosional tertentu. Misalnya adalah agar terlihat sebagai muslim yang baik dan soleh. Dorongan dia memakai busana muslim bukan untuk memenuhi syariat agama, tetapi lebih untuk mendapatkan penerimaan atau pengakuan dari komunitasnya. Seberapa jauh sih penting label halal, khususnya untuk produk makanan? Bagi segmen ini, bisa jadi label halal penting bagi seorang rasionalis, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan pencitraan dirinya. Simak saja alasan seorang ibu yang mengaku mengecek kehalalan produk yang dibelinya, dengan alasan utamanya karena malu semenjak anaknya balita selalu mengecek label halal karena dibiasakan di sekolahnya. Label halal untuk segmen ini menjadi hal yang penting untuk menghindari rasa malu ataupun hukuman sosial yang mungkin timbul akibat mengonsumsi makanan yang tidak halal. Maka tidak heran jika 95% kaum muslim mengaku mengecek label halal sebelum membeli sebuah produk. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seberapa penting label halal. Jika ditanya seberapa jauh pentingnya label halal ini, tapi saya rasa khususnya untuk produk makanan. Karena apa? Bisa jadi label halal sangat penting bagi seorang rasionalis, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan pencitraan dirinya. Simak saja jika ada alasan seorang ibu yang mengaku mengecek kehalalan produk yang dibelinya, dengan alasan utamanya karena malu semenjak anaknya balita selalu mengecek label halal karena sudah dibiasakan dari sekolahnya. Contohnya jika dilihat dari sisi emosional, pada saat memilih baju atau membeli baju muslim, supaya terlihat sebagai seorang muslim yang baik dan soleh. Jadi seperti itu. Tapi tidak memungkinkan juga dorongan dia memakai busana muslim untuk memenuhi syariat agama, tetapi lebih untuk mendapatkan penerimaan atau pengakuan dari komunitasnya. Dalam istilah lain, untuk meraih hati dari segmen ini. Maka sebuah merek harus mampu memberikan manfaat fungsional dan emosional yang sesuai dengan yang mereka cari. Baik, dan selanjutnya ini adalah manfaat sedekat dalam penyalurannya, maupun manfaat fungsional ataupun manfaat emosional. Jika terlihat dari dunia dengan beragam media, khususnya dunia internet, membuat semakin mudahnya seseorang mengakses informasi dan meningkatkan wawasannya. Sementara di sisi lain, terkadang banyak memandang atau beranggapan bahwa ritual agama sebagai hal yang kuno dan ketinggalan zaman, sehingga meskipun beragama Islam saat pengambilan keputusan atau pemilihan produk, mereka tidak mementingkan manfaat spiritual. Rasionalis memiliki mimpi untuk sukses secara finansial serta terlihat modern dan pintar. Sebenarnya pada segmen ini pada umumnya cermat untuk menghitung manfaat apa yang dia dapatkan dari suatu produk, dan mereka selalu bertanya-tanya, what is in it for me? Manfaat yang mereka cari mencakup manfaat fungsional maupun emosional untuk produk-produk yang bersifat personal dan tidak. Manfaat fungsional sendiri yaitu memberikan manfaat bagi penerimanya, dan manfaat emosional sedekah terekspos semedia massa. Jadi seperti itu. Selanjutnya konformis, pokoknya harus Islam.
Di sini tipe konsumen muslim pada umumnya sangat taat beribadah dan menerapkan nilai-nilai Islam secara normatif. Pada umumnya mereka mengutamakan faktor ketaatan kepada ajaran Islam, sehingga walaupun produk berlabel Islam itu memiliki kekurangan-kekurangan, dengan mudah mereka memaklumi, contohnya kasus layanan kredit, pemilikan rumah atau KPR. Next. Konformis terbentuk oleh doktrin yang kuat mengenai ancaman bahaya budaya di luar Islam terhadap akhlak dan juga keimanan. Kekhawatiran ini kemudian membuat cenderung curiga pada sosok atau golongan non-muslim, sehingga Islam saja tidak cukup, harus ada label halal. Segmennya sangat patuh terhadap otoritas Islam sehingga memiliki impian bahagia di akhir. Selanjutnya dalam mencari badan penyalur zakat. Pertama, paham terhadap besaran zakat, dan kedua, paham akan syarat-syarat sah penerima zakat. Jadi pada umumnya segmen konformis ini juga telah mempercayakan zakatnya melalui badan amil zakat terpercaya, karena takut jika mereka yang memberikannya sendiri ternyata sang penerima tidak sesuai dengan persyaratan zakat, sehingga zakat yang diberikannya menjadi gugur dan tidak memenuhi syarat. Sosok konsumen muslim selanjutnya adalah universalis, yaitu yang memiliki pemikiran Islam itu lebih penting. Sosok konsumen muslim ini di satu sisi memiliki pengetahuan atau wawasan luas, pola pikir global, dan melek teknologi. Namun, di sisi lain secara teguh menjalankan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam secara substantif, bukan secara normatif. Mereka lebih mau menerima perbedaan dan cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersifat universal. Mereka biasanya tidak malu untuk berbeda-beda, tetapi di sisi lain mereka cenderung menerima perbedaan orang lain. Singkatnya, mereka adalah sosok yang toleran, open-minded, dan inklusif terhadap nilai-nilai di luar Islam. Selanjutnya adalah dalam membeli dan mengkonsumsi produk, konsumen tipe ini menginginkan produk yang memenuhi kaidah Islam atau memiliki manfaat spiritual, namun mereka juga menginginkan produk tersebut memberikan kemanfaatan fungsional dan emosional yang tinggi. Intinya, konsumen jenis ini sangat religius, namun juga sangat rasional dalam melihat value proportion yang ditawarkan produk. Karena karakteristik semacam ini, konsumen ini cukup matang dan cerdas dalam melihat value proportion suatu produk. Mereka melihat produk tidak sekedar dari label Islamnya saja, tapi dari substansi keislamannya. Jangan heran jika konsumen jenis ini lebih memilih produk yang secara substansi Islam dibandingkan produk yang hanya sekedar berlabel Islam. Universalis adalah konsumen yang toleran tetapi sekaligus juga kritis baik pada merek Islam maupun merek yang bukan Islam. Seperti apakah bentuk kekritisan mereka? Nah, mereka tidak segan untuk menilai keislaman sebuah merek dari cara sebuah merek melakukan praktik bisnisnya. Jangan terkejut jika seorang universalis lebih memilih, sebut saja The Body Shop sebagai merek favoritnya. Meskipun The Body Shop bukanlah merek yang menyatakan dirinya sebagai merek Islam, tapi praktik dari Body Shop untuk tidak melakukan tes pada binatang, selalu mempromosikan pemberdayaan petani di daerah tertinggal atau peduli pada lingkungan. Nah, mereka memandang secara substansial sebagai Islam. Untuk urusan kredit, misalnya tidak segan mereka mengambil kredit kendaraan bermotor di bank konvensional tanpa embel-embel syariah, karena akad kredit
yang dilaksanakan di bank konvensional tersebut kebetulan memenuhi asas dari syariah yang diyakininya. Misalnya nilai kredit setiap bulan telah ditetapkan sehingga tidak ada bunga yang tidak menentu. Selanjutnya itu tentang bersedekah. Nah, bersedekah bagi universalis ini sangatlah penting. Mengapa? Karena universalis ini percaya diri bahwa mereka mampu memberi manfaat lebih bagi orang lain. Nah, dalam pelaksanaan dari zakat ataupun sedekahnya itu ada dua, yaitu yang pertama mereka akan menimbang dan memperhatikan kemanfaatan dari apa yang dilakukan dan juga sesuai atau tidak dengan akidah-akidah ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu universalis tidak alergi dengan publikasi ataupun pemberitaan tentang sedekah atau amalnya, karena dengan publikasi itu dia mampu memberi jaminan transparansi dari lembaga penyalur zakat ataupun sedekah, sekaligus sebagai dakwah untuk mendorong orang lain juga melakukan kebaikan seperti dirinya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang sosok muslim dan personifikasi merek. Nah, idealnya seorang muslim mampu menjalin hubungan baik dengan sesama muslim lainnya. Namun dalam kenyataannya masih saja kita temui ketidakcocokan ataupun perselisihan yang terjadi antar sesama muslim Indonesia. Nah, contohnya antar sosok konformis dan rasionalis. Nah, kedua sosok ini memiliki potensi yang sangat besar dalam perselisihan. Mengapa demikian? Karena keduanya memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Nah, dalam pandangan konformis terhadap rasionalis ini, dia menganggap bahwa rasionalis ini dalam artian negatif itu adanya pencitraan dan tidak tulus dalam bersikap. Sedangkan dari sisi rasionalis terhadap konformis itu menganggap bahwa konformis itu sok suci dan memonopoli kebenaran. Selanjutnya yaitu sosok universalis. Nah, sosok ini mampu berhubungan secara akrab dengan apatis, konformis, dan juga rasionalis. Nah, universalis ini melihat bahwa sosok rasionalis harus perlu dirangkul dan dihargai dalam berperilakunya. Contohnya dalam gaya berpakaian, karena rasionalis ini tidak 100% sesuai dengan agama, tapi tidak semestinya untuk dipaksa, karena dengan kebiasaan pasti mereka mendapatkan hidayah. Karena pada umumnya sosok universalis ini yakin bahwa sosok rasionalis jika dipaksa dan bahkan dicap ke hal-hal yang negatif, maka mereka justru akan semakin menjauh dari nilai-nilai agama Islam. Nah, sosok universalis ini juga percaya bahwa sosok konformis ini dapat terbuka matanya bahwa hal-hal yang di luar ajaran agama Islam tidak selamanya menjadi ancaman, malah justru bisa membantu dan hidup berdampingan jika secara perlahan mereka lebih terbuka akan perbedaan. Nah, hubungan antar sosok muslim ini bisa menjadi dasar bagi pemasar untuk memperhatikan personifikasi dari mereknya agar mampu merangkul dan diterima oleh setiap kalangan. Nah, sebaiknya merek ini menjadi merek yang universal agar mampu mengusung kebaikan produk secara fungsional dan emosional tanpa meninggalkan unsur keislamannya. Nah, merek yang memiliki personifikasi seperti apatis, rasionalis, dan konformis ini berpotensi untuk ditolak oleh sebagian sosok muslim. Nah, mengapa sebuah merek sebaiknya menjadi merek yang universal? Karena sosok universalis ini merupakan sosok yang ideal yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Maka tidak heran jika kita menghadirkan sosok tersebut di dalam sebuah film, maka film tersebut akan laris manis. Seperti contohnya catatan Si Boy pada tahun 80-an yang menampilkan anak gaul rajin beribadah, hingga pada film Ayat-Ayat Cinta yang menampilkan sosok ideal yang inklusif sehingga mereka mampu meraup sukses. Nah, selanjutnya untuk merek kosmetik, contohnya yaitu Wardah. Nah, merek ini mampu memposisikan dirinya sebagai
merek yang universal karena walaupun dia menonjolkan sisi keislamannya, tapi tetap merangkul segmen atau sosok yang lainnya. Nah, ketika melakukan pemasaran produk atau saat memasarkan produk kalian, jangan sampai produk kalian terjebak menjadi merek yang murahan atau asal murah, karena jor-joran perang harga itu dapat mengakibatkan merek Anda dipersepsi sebagai merek yang apatis, yaitu merek yang tidak memiliki atau tidak memberikan product value atau spiritual value, dan pelanggan kalian akan sebagian besar dari sosok yang apatis. Nah, hal ini itu justru merugikan kalian karena bisa-bisa harus mengorbankan margin keuntungan kalian. Baik, segitu aja dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada presentator selanjutnya. Selanjutnya, membangun personifikasi. Personifikasi sebuah merek bisa berubah jika persepsi konsumen terhadap unique selling point atau USP yang ditawarkan berubah. Saat perusahaan personifikasi merek agar prosesnya mulus, sebuah merek perlu mengetahui elemen-elemen yang menyusun prinsipnya saat ini. Lanjut, jika ingin merambah segmen muslim, maka harus menggunakan merek yang berbeda atau other branding, agar tidak terkontaminasi dan tidak dipersepsi sebagai merek yang oportunis oleh segmen konformis dan universalis. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang perilaku konsumen muslim, industri, dan pasar produk halal. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.